Halo Sobat Hanskuy. Mimin kali ini akan review film Kipex, yang dimana film ini akan membuat kalian kebingungan dan penasaran. Jadi langsung saja, tanpa basa-basi kita ke alur ceritanya. Hanskuy. Film ini diawali dengan pria paruh buaya yang melihat sosok pria berdiri di tengah keramaian. Namun pria tersebut tanpa aneh, dengan cahaya yang sangat menyilaukan menyorot ke tubuhnya. Tiba-tiba di keramaian tersebut ada seorang ibu-ibu yang lagi dijamret. Kemudian pria misterius tersebut berniat untuk menolong. Tapi polisi datang dan menuduh bahwa dialah yang memicu keributan. Walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Kasim, bukanlah dia penyebabnya, tapi tetap saja Pak Pol dan Bu Pol tidak percaya. Dan yang akhirnya si pria tersebut dibawa ke kantor polisi. Dan film pun dimulai. Hanskuy. 2 tahun 3 abad kemudian, kita dibawa ke rumah sakit jiwa, yang dimana di situ ada seorang dokter jiwa yang bernama Tio, yang sedang menangani pasiennya yang bernama Nurdin, yang mengidap penyakit paranoid terhadap kematian, sekarat, ambeien, dan sebagainya. Itulah alasannya kenapa selama ini dia memakai masker, sarung tangan, dan seperangkat alat sholat lainnya, untuk menghindari kuman, virus, bakteri yang ia anggap bisa mengancam hidupnya seseorang. Setelah selesai, si Tio diberi kabar bahwa dia kedatangan pasien baru yang mengidap penyakit intoksiasi halusinogen atau halusinasi tingkat dewa, guys, yang merasa dirinya bukan manusia yang berasal dari bumi, melainkan dari planet lain. Namun setelah diperiksa mendalam oleh para profesor, tidak menemukan penyakit apapun di dalam otaknya dan tidak menemukan zat adiktif seperti narkoba dan narkotika sejenisnya. Bahkan setelah diberikan Thorazine selama 3 minggu, tidak ada reaksi apapun terhadap si pasien tersebut. Jadi itulah alasan kenapa pasien tersebut diserahkan ke Dr. Tio untuk diobservasi mendalam. Dan di sini Dr. Tio bertemu dengan face to A dengan si Prot. Tidak pakai prat-pret. Di sini si Prot langsung meminta sebuah apel dan memakannya tanpa mempedulikan belatungnya. Di sini Prot mengaku bahwa dirinya berasal dari planet Kipex yang jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi. Yang membuat Dr. Tio tercengang, kaget, sekaligus rewas. Si Prot turun ke bumi tidak menggunakan pesawat atau piring UFO, melainkan dia menggunakan piring tetangga. Melainkan dia menggunakan cahaya, yang dimana dia bisa berpindah tempat dalam hitungan kurang dari 1 detik, guys. Bisa kalian bayangkan segimana cepatnya? Bayangkan saja. Dr. Tio pun bertanya, jika kamu dari planet lain, bagaimana dia bisa lancar dalam bahasa Inggris, Prot? Prot pun menjawab, bahasa Inggris tidaklah terlalu sulit. Yang sulit itu adalah tetangga. Salah. Tio sendiri sudah berkeluarga, memiliki 1 istri dan 1 anak. Terlihat Dr. Tio sedang kumpul dengan prof-prof lainnya yang sedang membahas si Prot, yang menyarankan agar si Prot diobati secara mendalam. Namun Dr. Tio berbeda. Dia malah ingin menggali lebih dalam ceritanya. Siapa tahu dari cerita si Prot itu benar adanya. Di rumah sakit, Prot sendiri sudah hampir dikenal semua pasien, termasuk Nurdin dan sahabatnya yang bernama Jamal. Di situ juga ada seorang pasien yang sedang menyendiri yang bernama Tukiem. Di pertemuan kedua, Dr. Tio sengaja menutup jendela dengan tirai agar cahaya matahari tidak masuk ke ruangan. Sesuai cerita Prot bahwa di planetnya terdapat 2 matahari, mengakibatkan kelebihan cahaya yang mengharuskan si Prot selalu memakai kacamata karena seram. Dan di ruangan ini pun Prot membuka kacamatanya sehingga bisa melihat dengan jelas. Dan yang sangat mencengangkan, para profesor menemukan hasil lab matanya si Prot emang beda dengan manusia pada umumnya, yang dimana retina matanya dapat melihat cahaya sejauh 4000 kilo astrom atau setara dengan 100.000 kilometer. Muntah salah. Hal ini mengakibatkan Dr. Tio semakin penasaran dengan si Prot.
sehingga dia memutuskan minta bantuan untuk meneliti Siprot kepada suami adiknya yang bernama Yudi, yang dimana dia adalah seorang astronomer senior. Berapa hari kemudian, Dr. Tio terlihat salah satu pasien, yaitu si Nurdin, yang ngelamun memandangi. Si Nurdin. Salah guys, bukan si Nurdin, tapi si Jamal, yang sedang melamun memandangi keluar jendela, yang dimana dia ditanya, sedang apakah dirimu, Jamal? Si Jamal pun menjawab, aku dapat tugas dari Siprot untuk melihat burung gereja, yang dimana kalau dia menyelesaikan 3 tugas diantaranya yang satu tersebut, si Jamal akan sembuh total. Dr. Tio pun menemui Siprot, lalu bertanya, kenapa kamu menjanjikan kesembuhan kepada si Jamal, sedangkan tugas untuk menyembuhkan pasien adalah dirinya? Prot pun menjawab, aku hanya memberitahu caranya karena setiap orang dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Dan si Prot pun memberikan kertas jawaban yang sebelumnya diberikan padanya tentang astronomer yang membuat tercengang. Jawabannya tersebut benar adanya sesuai perkataan dari si Yudi. Planet Kipek tersebut berada di antara planet Shilira. Di malam, si Prot pun dibawa ke suatu tempat penelitian untuk bertemu dengan prof lainnya, termasuk si Yudi, yang dimana dia disuruh menggambar diagram planet. Yang bikin kaget, ternyata si Prot bisa menggambar diagram planet beserta rumusnya, yang dimana bukan sembarang orang yang bisa ilmu tersebut. Prot pun bertanya, bagaimana kamu bisa datang ke bumi dan kapan kamu akan kembali? Prot pun menjawab, dia akan pulang tepat pada tanggal 20 Juli jam 5 subuh setelah sholat subuh. Prot pun mengklaim bahwa ia bepergian tidak menggunakan pesawat ataupun piring terbang lainnya, melainkan menggunakan kekuatan cahaya taksion, yang dimana rasnya tersebut paling pintar sehingga ia berpergian dengan kecepatan di atas cahaya, yang dimana dia mampu ke suatu tempat dengan waktu kurang 1 detik. Di pagi hari, pasien diramaikan dengan si Jamal yang berhasil menemukan burung gereja. Pasien yang tidak pernah berbaur pun ikut keluar. Dengan adanya hal itu, seorang pasien pun menemui si Prot. Dia bercerita kenapa setiap bertemu manusia selalu mencium bau tahi. Tidak halnya saat bertemu dengan si Prot, malah dia mencium wangi-wangian. Pasien tersebut meminta si Prot membawanya pergi ke planet Kipex. I would like to smell that. Kemudian Dr. Tio menemui si Prot. Kenapa dia menjanjikan yang halu kepada semua pasien? Prot pun menjawab bahwa dia tidak halu dan tidak sedikit pun menjanjikan kepada pasien-pasien. Dia pun hanya akan membawa 1 orang saja ke planet Kipek. Suatu hari si Prot pun diajak makan oleh Dr. Tio dengan keluarganya, berharap kondisinya lebih baik gitu. Di situ Prot so akrab dengan anjingnya Dr. Tio, dan si anjing pun ikut so akrab. Si Prot pun sempat berkomunikasi dengan anjing tersebut, yang dimana dia tidak suka diganggu saat tidur dan memiliki gangguan pendengaran pada sebelah kupingnya alias budek. Setelah selesai makan, Prot pun bermain dengan anak-anak Dr. Tio. Pada saat putrinya Dr. Tio menyalakan keran air, sontak si Prot pun mencegah untuk menghindari air yang mengakibatkan semua keluarga panik, dan Dr. Tio pun berhasil mematikan keran tersebut. Dr. Tio pun terheran, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Dr. Tio pun menceritakan semua kejadian tadi pagi pada bosnya, dan dia pun menemukan masalahnya, yang dimana si Prot itu punya trauma masa lalu terhadap keran. Dan yang terkejutnya, si Prot pun menghilang, yang dimana semua pasien mengatakan dia pergi ke Jampang. Seketika semua petugas mengecek CCTV, tidak ada tanda-tanda pasien yang melarikan diri. Dr. Tio pun bergumam, jangan-jangan ini benar si Prot bisa berpindah tempat dengan energi matahari.
3 hari kemudian, Siprot pun muncul di atas pohon depan rumah sakit. Dan saking kesalnya Dr. Tio, dia langsung mengatakan bahwa dia tidak percaya alien, janda pirang, janda gemoy, planet, Kipex, dan Sajabana. Saking kesalnya, dia menantang Siprot untuk dihipnotis, untuk membuktikan bahwa itu hanyalah imajinasi halus semata. Here on Earth. Is that what you'd like? Setelah dihipnotis dan memasuki alam bawah sadar, Dr. Tio pun menyuruh Siprot untuk menceritakan masa lalunya. Dan Siprot pun berbicara bahwa dulu ia mempunyai teman kecil yang bernama PT, di mana dia mempunyai teleskop dan diajari oleh ayahnya tentang tata surya, rasio bintang, dan planet-planet lainnya. Sehingga suatu ketika ayahnya meninggal di tempat kerja, yang membuat si PT frustasi hingga dia tidak menyukai lagi tentang astronomi biologi. Dan Siprot pun kembali ke bumi lagi pada tahun 1995, yang dimana si PT kecil sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Di mana Siprot tidak ingin melanjutkan ceritanya, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, seperti genderang mau perang. Yang akhirnya sesi hipnotis terpaksa harus diberhentikan. Relax now. Think about the star. Di pagi hari, semua penghuni rumah sakit dikejutkan oleh si Jamal yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap si Nurdin, yang mengidap penyakit paranoid takut terhadap kematian. Namun yang bikin surprise, di sini si Nurdin malah terlihat bahagia. Di saat si Nurdin dicekik kehabisan napas oleh si Jamal, di situ si Nurdin sadar bahwa hidup itu sangat berharga, yang tidak pantas untuk disia-siakan hanya karena takut mati. Di sini si Nurdin merasa sembuh 100% dari paranoidnya. Dr. Tio pun langsung menemui si Jamal untuk menanyakan kenapa dia mau membunuh si Nurdin. Si Jamal pun menjawab bahwa dia hanya menjalankan tugas dari Siprot karena itu cara untuk menyembuhkan si Nurdin. Kini sesi hipnotis kedua pun dimulai. Karena rasa penasaran ceritanya Siprot, kali ini Dr. Tio pun melakukan penyampaiannya dengan halus. Di sini Siprot melanjutkan ceritanya dan ia sambil mempraktikannya, di mana dia sedang melihat si Pet jalan mendekati sungai belakang rumahnya. Frot pun mulai panik dan teriak histeris. Ternyata si Pet mencoba bunuh diri. Oh my God! Dengan informasi-informasi kecil dari Siprot, Dr. Tio pun dibantu oleh asistennya untuk mencari titik lokasi rumah si Pet tersebut untuk mengetahui apa hubungannya dengan Siprot di masa lalunya. Di saat Dr. Tio melihat pensil yang didapatinya pada saat hipnotis Siprot, yang dimana pensil tersebut terdapat kode 505 Salpa yang sudah tidak terlengkap. Si anjing ganeng tukang buah teh. Sasi teh dagang buah kepek yang sudah tidak lengkap. Dr. Tio pun langsung menemui asistennya untuk melacak lokasi tersebut. Dan dia pun menemukan lokasinya. Dr. Tio pun sampai di lokasi tersebut dan dia ditemani oleh seorang serip yang sudah hafal banget lokasi tersebut. Lokasinya sangat jauh dari perkotaan dan ciri-ciri rumahnya pun sama dengan yang diceritakan Siprot. Di sini Pak Serip bercerita, benar dulu ada orang yang bernama Pet, yang dimana dulu ada seorang masuk ke rumahnya, memerkosa istri si Pet dan membunuh putrinya. Di situ si Pet langsung membunuh pelaku tersebut, dan di sini si Pet begitu sangat terpukul dan sedih melihat istri dan anaknya meninggal. Setelah kejadian itu, si Pet berubah drastis, yang asalnya cerdas periang menjadi pemurung dan depresi berat. Di suatu ketika warga melihat si Pet pergi ke sungai dan entah apa yang dilakukannya, warga pun tidak tahu. That boy you got back there in New York is really Robert Porter. Di suatu malam, di mana tibanya Siprot akan pergi ke planet Kipex, yang dimana semua pasien melakukan pesta perpisahan. Pasien yang jarang keluar pun ikut merayakan hal tersebut. Di seketika si gendut berteriak menghentikan pesta dan bertanya pada Siprot bahwa siapa yang akan dia bawa ke planet Kipex. Siprot pun menjawab dengan bijak bahwa siapa yang tertidur duluan dialah orangnya. Sontak semua pasien pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Pada detik-detik Siprot akan pergi ke planet
Kipex, ada seorang suster yang berjaga di depan pintunya agar dia tidak kabur. Dan si Prot pun tetap diam hingga waktunya tiba. Kemudian tiba-tiba kamera CCTV pun mati. Seketika dicek ke kamar, mereka mendapati Prot tak sadarkan diri di bawah ranjang. Saat itu semua pasien sontak mengecek kamar si Tukiem dan ternyata si Tukiem lah yang dibawa. Ending yang sangat handskuy. Kalian pasti masih penasaran. Sama aku juga.